Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Imade Prameswara Nugraha dari kelas TI 4709 dengan NIM 102012300342. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Design of Radiation Therapy Problems. Lanjut ke next slide. Nah, Design of Radiation Therapy. Di sini dijelaskan apa itu Design of Radiation Therapy. Jadi, ini contoh kasusnya, Mary has just been diagnosed as having a cancer at a very advanced uh, advanced stage. Especially, she has a large malignant tumor in the bladder area, whole bladder lesions. Mary is to receive the most advanced medical care available to give her every possible chance to survival. This care will include extensive radiation therapy. Radiation therapy involves using an external beam treatment machines to pass ionizing radiation through the patient's body, damaging both cancerous and healthy issues. Each beam delivers more radiation to the tissue near the entry point than to the tissue near the exit point. Scatter also causes some delivery of radiation to tissue outside the direct path of the beam because tumor cells are typically microscopically interpressed among healthy care cells. The radiation dosage throughout the tumor region must be large enough to kill the malignant cells, which are slightly more radiosensitive, yet small enough to spare the healthy cells. Jadi, radiation therapy ini adalah suatu terapi untuk mengobati kanker atau tumor yang yang menggunakan radiasi lebih tepatnya, terus dia akan membunuh sel kanker, tapi itu juga akan berdampak untuk apa imun tubuh. Nah, jadi ini contoh dari data radiation therapy. Jadi the goal of the design is to select the combination of beams to be used and the intensity of each one to generate the best possible dose distribution. Once treatment design has been developed, it is administered in many installments spread over several weeks. To illustrate how the artificial variable technique deals with functional constraints in form, we will use the model of design Mary's radiation therapy. Nah, ini adalah model dari radiation therapy yang punya Mary. Jadi ada data-datanya. Yang pertama ini ada um, health autonominya, terus ada critical tissues, ada tumor region, sama center of tumor. Nah, jadi di sini terdapat dua beam, jadi beam satu dan beam 2. Beam satu ini kita akan ubah menjadi X1 dan beam 2 ini akan menjadi X2. Jadi healthy anatominya itu yang pertama ada 0,4 di beam satu, terus di beam 2 nya ada 0,5. Terus critical tissues-nya 0,3 di X1, terus 0,1 di X2, dan kurang dari sama dengan 7. Tumor region-nya 0,5, terus beam di X1-nya itu 0,5, terus di X2-nya juga 0,5, sama dengan 6. Terus center of tumornya 0,6, X1-nya, terus 0,4-nya X2, terus lebih dari 6. Oke. Terus the data from table can be used directly to formulate the following linear programming model. Jadi X1 yang sering saya bilang itu adalah dose at entry point for beam satu, dan apanya sih satuannya kilorats. Jadi X1-nya itu beam satu, X2-nya ini beam 2. Nah, jadi minimize Z-nya itu 0,4 X1 tambah 0,5 X2. Itu yang minimize Z-nya itu di healthy anatominya. Terus kita dapat pembatas di critical tissues, tumor region, sama center of tumor.
Nah, di sini kan udah dikasih tahu apa sih BIM 1 X1 sama X2-nya kan udah ada nih, tinggal kita masukin aja. Jadi sorry. Ini ada X1-nya 0,3 terus sama 0,1. Terus Z-nya itu apa Z-nya lagi kurang dari sama dengan 7. Terus di pembatas duanya ada 0,5 X1 sama 0,5 X2 sama dengan 6. Terus di pembatas tiganya ada 0,6 X1 tambah 0,4 X2 lebih dari sama dengan 6. Jadi kita ketemu X1, X2-nya terus eh, lebih atau sama dengan 0. Nah, cara menjawabnya adalah kita eh, ya ini kan udah dikasih tahu Z-nya. Eh, ini Z-nya ini 0,X1, 0,4 X1 tambah 0,5 X2 tambah 0 X3 tambah 0 X4. Jadi kita tinggal jumlahin aja. Ini pembatas satunya itu tadi kan udah 0,3 tambah 0,1 X2 tambah X3 sama dengan 7. Terus ini 0,5 X1 tambah 0,5 X2 sama dengan 6. Di pembatas tiganya ini 0,6 X1 tambah 0,4 X2 min X4 sama dengan 6. Jadi X1, X2, X3, X4-nya itu lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kita mencari bentuk kanoniknya dengan Z 0,4 X1 tambah 0,5 X2 tambah 0,3 X 0 X3 tambah 0 X4 tambah MX5 tambah MX6. Jadi kita tinggal jumlahin aja. Di pembatas satu kita dengan rumus yang tadi itu 0,3 X1 tambah 0,1 X2 tambah X3 sama 7. Nah, di pembatas 2 kita tinggal eh, masukin hal yang sama juga 0,5 X1 tambah 0,5 X2 sama tambah sorry sorry tambah X5 sama 6. Terus di pembatas tiganya ini kita tambahin dari X4 sama X6-nya. Jadi 0,6 X1 tambah 0,4 X2 min X4 tambah X6 sama dengan 6. Jadi X1, X2, X3, X4, X5, X6 lebih dari sama 0. Nah, ini ini itu ada bentuk iterasi dari satunya. Jadi kita mulai dari 0,4, 0,5, terus 00 mm, terus di bawahnya itu ada keterangannya X1, X2, X3, X4, X5, X6. Kita tinggal masukin aja yang tadi 0,3, 0,1 di X3-nya ada di X3-nya itu ada 1, X4-nya 0, X5-nya 0, X6, X6-nya 0. Konstannya 7 itu gara-gara tadi kan hasilnya itu 7. Nah, kita masukin juga X5-nya di X1-nya itu ada 0,5, X2-nya ada 0,5, di X3 sampai seterusnya itu 0, X5-nya 0, X3, X4-nya 0, X5-nya 1, X6-nya 0, sama dengan 6. Nah, di X6 ini 0,6, 0,4, 0, min 1, 0, 1, sama 6. Kenapa di sini ada 1, 0, 0, terus sama min 1 ini? Karena tadi kan udah ditulis ya di sini. Ah, ini di bentar. Nih di X1-nya ini kan ada X1, 0,3 X1, 0,1 X1, 0,1 X2 sama X3. Nah, X4, X5, X6 ini kan masih kosong, jadi kita tulis 0. Terus di 0,5 X1, 0,5 X2. Nah, ini X3-nya 0, X4-nya 0, ada X5, jadi kita tulis 1, sama X6-nya 0. Terus kita lanjut ke bawahnya. Nah, ini ada 0,6 X1, X1-nya 0,6, berarti terus X2-nya 0,4, X3-nya 0, X4-nya min 1, X5-nya 0, terus X6-nya itu ada 1. Gitu. Terus tinggal masukin. Terus di sini keluar hasilnya em, di C-row-nya. Nah, ini ada 0,4 sampai 1,1 M.
terus sebelahnya 0,5 sampai 0,9 M, terus di X3-nya kosong, terus di X4-nya M, X5-nya 0, dan di X6-nya 0. Jadi Z-nya 12M. Lanjut ke iterasi 2, masih. Nah, ini di sini kita dapat X3-nya itu 0, di X1-nya 0, maksudnya X2-nya min 0,1, X3-nya 1, X4-nya 0,5, X5-nya 0, X6-nya min 0,5, konstannya 4. Terus di M-nya ini X5 dari X1-nya 0, terus X2-nya 0,17, terus X3-nya 0, X4-nya 0,83, X5-nya 1, X6-nya min 0,83. Konstannya 1. Terus di X1-nya ini CB-nya itu 0,4, terus di X1-nya dapat 1, di X2 yang dapat 0,67, di X3 yang 0, terus di X4-nya min 1,67, terus di X5 yang 0. Terus di X6-nya keluar ada hasil 1,67, konstannya 10. Terus dari baris C ini em, terdapat hasil di X1-nya 0, terus di X2-nya 0,232 sampai 0,17 M, terus di X3 0, terus di apa sih ini? X4-nya 0,608 sampai 0,83 M, M yang X5 yang 0, terus X6 itu ada 0, min 0,608 sampai tambah 1,83 M. Jadi Z-nya itu 4 tambah M. Terus rasionya juga di sini eh, 8 sama 1,2. Lanjut di iterasi ketiga, di X3, X4 sama X1-nya, biasanya bahwa X3-nya ini X1-nya 0, terus X2-nya 0,2, terus X3-nya 1, X4-nya itu 0, X5-nya min 0,6, sama X6-nya 0. Terus konstannya 3,4. Lanjut ke X4, sorry, X4, X1-nya 0, terus X2-nya 0,2, terus X3-nya 0, X4-nya 1, X5-nya 1,2, terus X6-nya min 1. Konstannya 1,2. Lanjut ke X1, X1-nya 1, X2-nya 1, X3 0, X4 0, X5-nya 2, terus X6-nya 0, konstannya 1,2. Nah, di cir di Ciro-nya ini X1-nya 0, terus X2-nya 0, X2-nya 0,1, dan 0, X4 0, M di X5 ini ketemu M min 0,8, dan X6-nya M. Konstannya 4,8. Jadi kesimpulannya adalah X1 sama 12, terus X2-nya sama 0, Z-nya 4,8. Jadi kesimpulan dari semuanya adalah the dose at the entry point for beam 1 is 12 kilorats, and the dose at the entry point for beam 2 is 0 kilorats. So the entry dose absorbed by the healthy anatomy is 4,8 kilorats. Jadi dos dos di entry point yang beam 1 itu kita ketemu 12 kilorats. Terus dosis di beam 2 itu kita ketemu, hasilnya 0 kilorats. Dan di eh, entry dose observe, jadi dosis yang di observe apa sih? Yang diserap itu oleh healthy anatominya itu 4,8 kilorats. Oke. Jadi sekian dari saya. Terima kasih.